Assalamualaikum wahai calon penghuni surga. Kita semua sepakat bahwa kematian adalah suatu kepastian yang akan mendatangi setiap makhluk hidup, termasuk kita sebagai manusia. Ketika kematian datang, tidak ada yang dapat menghindari atau bahkan menghentikannya. Saat itu tubuh dan roh kita akan terpisah, dan yang jadi pertanyaan, saat kita meninggal dan dikuburkan, kemanakah roh kita? Apakah roh kita terbang ke langit? Apakah roh kita bisa mengunjungi keluarga kita? Simak terus video ini sampai selesai, agar kita bisa menambah wawasan dan meningkatkan keimanan kita. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari tubuh dan jiwa atau roh. Sebelum kita lahir ke dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menciptakan roh semua makhluk yang ada di seluruh semesta pada suatu tempat yang disebut alam roh. Sebelum diutus ke bumi, di tempat inilah para roh mengucapkan sebuah sumpah. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Quran Surat Al-A'raf, ayat 172. Setelah merasakan kematian, kita sering bertanya-tanya, kemanakah perginya roh kita nanti? Para sahabat pun juga sudah pernah mempertanyakan hal ini, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada para nabinya untuk menanggapi pertanyaan tersebut dengan jawaban, bahwa urusan roh itu adalah urusan dan rahasianya Allah. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, bahwa roh itu sama seperti saat kita hidup di dunia, roh-roh itu juga ada yang merasakan senang dan susah, bahagia dan sedih. Mereka berada pada suatu tempat, ada roh yang masih tetap berada di bumi dengan kehinaan, ada juga yang berada di tempat yang dimuliakan. Rohnya orang-orang kafir akan ditolak oleh para malaikat di langit, roh-roh busuk yang muncul dari bumi dikatakan kepada mereka, bawalah roh yang busuk ini hingga batas yang terakhir. Hadis riwayat Muslim. Dikarenakan bau busuk mereka pun tidak bisa diterima oleh para malaikat di langit, sebab hal itu akan mengganggu, bahkan malaikat pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jangan Kau biarkan roh-roh itu menaiki langit melalui pintu ini. Manusia yang memiliki kepribadian yang buruk akan dikatakan kepada mereka, keluarlah kalian wahai jiwa-jiwa yang buruk, dahulu engkau berada pada jasad yang buruk, maka keluarlah kalian dengan keadaan yang hina. Berilah kabar gembira dengan hamim dan gosak dan lainnya dalam bentuk berpasang-pasang. Selalu dikatakan seperti itu sampai roh itu keluar, kemudian dinaikkan ke langit, tidak dibukakan untuknya. Kemudian malaikat berkata, "Siapa ini?" Dia menjawab, "Fulan." Malaikat berkata, "Tidak ada kata selamat datang untuk semua jiwa-jiwa yang buruk. Dahulu engkau berada pada jasad yang buruk, maka keluarlah kalian dengan keadaan yang hina. Sesungguhnya mereka tidak dibukakan pintu-pintunya langit, dan mereka pun dilemparkan dari langit sehingga sampai ke kuburan." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Ruh-ruhnya manusia yang selalu bermaksiat, tempatnya juga bakal dipenuhi dengan siksaan yang pedih. Ruhnya seorang pezina akan ditempatkan pada lubang yang bernama tanur. Lubang itu berbentuk kerucut dengan bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya yang lebar. Sedangkan bagian bawahnya akan dinyalakan api yang sangat panas. Dengan itu mereka akan berebut untuk naik menghindari api tersebut. Sedangkan untuk orang-orang yang suka berbohong, mereka akan digantung dengan mulut yang dirobek sampai ke tengkuknya. Dan untuk orang-orang yang memakan hasil riba, mereka akan ditempatkan pada sungai darah. Mereka akan berusaha untuk berenang dan menepi, tetapi saat mereka sudah sampai pada tepi sungai, mereka akan dilempar dengan batu sampai akhirnya mereka akan kembali ke tengahnya sungai.
Dan bagi orang-orang kafir, mereka sudah pastinya akan mendapatkan siksaan juga. Ruh mereka akan disiksa di alam kubur dengan siksaan yang menyakitkan. Mereka akan dihantam dengan gada oleh sosok makhluk yang buta dan tuli. Seandainya gada itu dipukulkan ke sebuah gunung, maka gunung tersebut akan menjadi rata dengan tanah. Hadis riwayat An-Nasai. Sebab hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk selalu berdoa agar dihindari dari siksaan kubur. Hal ini sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memohonlah kalian dengan perlindungan Allah dari siksaan kubur, sebab sesungguhnya siksa kubur itu benar-benar ada. Hadis riwayat Muslim. Itulah siksaan yang akan diterima oleh ruhnya orang-orang yang zalim, tetapi berbanding terbalik dengan ruhnya orang-orang mukmin. Diceritakan dalam hadis Al-Bara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan suatu hal yang membahas tentang perlakuan istimewa para malaikat kepada ruhnya orang-orang yang iman. Para malaikat akan bersolawat dan mendoakan ruh-ruh itu dengan kebaikan. Mereka akan membukakan pintu-pintunya surga dengan berlapang dada, pakaian dan wangi-wangian yang dipakai ruh-ruhnya orang iman itu menyebarkan wangi yang semerbak. Ruh-ruhnya orang iman akan diberitahukan kabar gembira oleh para malaikat. Semua kebaikan akan diberikan kepada orang-orang iman. Tetapi sangat bertolak belakang dengan ruhnya orang-orang kafir, mereka akan diberitahukan kabar bahwa neraka telah menanti mereka. Hal ini sudah digambarkan pada sebuah riwayat hadis dari Abu Hurairah yang mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebuah jasad akan didatangi oleh malaikat jika dia adalah orang yang baik. Para malaikat akan berkata, keluarlah kamu wahai jiwa yang baik, keluarlah kalian dengan mulia, dan diberikan kegembiraan dengan ruh dan raihan, dan Tuhan kalian tidak murka. Hal ini selalu dikatakan sampai ruhnya keluar. Kemudian roh itu dinaikkan ke atas langit, kemudian dibukakan untuknya dan malaikat katakan, siapakah ini? Kemudian mereka berkata, Fulan. Lalu malaikat berkata, selamat datang wahai jiwa-jiwa yang baik. Dahulu engkau berada pada jasad yang baik. Maka keluarlah kalian dengan keadaan yang mulia dan diberikan kabar yang menggembirakan dengan roh dan raihan, dan Tuhanmu tidak murka. Selalu dikatakan seperti itu sampai di langit tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berada. Dikatakan juga bahwa ruhnya para nabi itu berada di tempat yang tinggi, tempat yang sama dengan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta saat Nabi akan wafat untuk ditempatkan bersama dengan para sahabatnya. Persoalan tentang roh, sejak awal telah disebutkan bahwa roh merupakan perkara gaib, karena sebenarnya yang mengetahui kehidupan alam selanjutnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu waktu, Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, sesungguhnya yang dimaksud dengan kematian yaitu keluarnya roh kita dari jasad. Saat kita dikuburkan, apakah roh kita kembali ke jasadnya, atau pergi kemanakah ia? Jika saat di kuburan roh kembali ke jasad kita, lalu bagaimanakah itu? Ibnu Utsai pun menjawab, ada sebuah riwayat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jasad ketika meninggal itu, ruhnya akan kembali lagi saat jasad itu sudah dikuburkan. Setelah itu akan ditanyakan tentang Tuhan, agama, dan nabinya. Maka Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat di kehidupan dunia dan akhiratnya. Seraya orang iman mengatakan bahwa Tuhannya yaitu Allah, agamanya Islam, dan nabinya Muhammad. Sementara orang kafir atau munafik ketika ditanya dia menjawab, saya tidak tahu, saya mendengar orang mengatakan sesuatu dan saya ikut mengatakannya. Ibnu Qayyim juga memberikan penjelasan mengenai keberadaan roh nantinya. Roh-roh layaknya pasukan yang dikerahkan, saat mereka saling mengenal dan saling tahu, mereka akan berkumpul satu sama lain. Ketika mereka saling mengingkari, maka mereka akan berselisih. Para roh akan berada di beberapa tempat. Kemudian, bagi para syuhada, mereka dijelmakan menjadi sebuah burung berwarna hijau yang berterbangan di surga. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk semua syuhada. Ada juga dari mereka yang tertahan sehingga membuat mereka dihalangi dari surga. Ada juga yang tertahan di kuburnya. Sebenarnya mereka merupakan seorang syuhada,
tetapi mereka pernah mencuri mantel. Mantel tersebutlah yang akan menyalakan api neraka yang akan menyiksa pencurinya. Kemudian ada juga orang-orang yang berada di pintunya surga. Sesuai dengan hadisnya, para syuhada itu berada di atas alirannya sungai di pintu surga dalam tenda berwarna hijau, dan rezeki mereka keluar dari surga setiap pagi dan petang. Hadis riwayat Ahmad. Ada juga roh-roh yang tertahan di bumi. Roh ini tidak bisa ke surga karena roh ini terikat dengan bumi. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa roh yang bersifat duniawi tidak bisa berkumpul dengan jiwa yang memiliki sifat-sifat surgawi. Hal ini pun juga terjadi saat mereka itu ada di dunia. Persoalan gaib, termasuk roh adalah hal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun berbagai gambaran mengenai roh telah banyak dijelaskan. Nah, adapun hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu kita sebagai manusia biasa supaya bisa berusaha untuk bisa menjadi manusia yang mulia. Agar kelak saat kematian mendatangi kita bisa terhindar dari siksaan neraka sehingga bisa merasakan nikmatnya surga. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.